Mana ada orang pemalas bisa mewujudkan impiannya? Kalau dia memikirkan impiannya, terus dia tidak melakukan apa-apa, lama-lama dia bisa jadi gila. Mending jadi orang bodoh tapi rajin, daripada jadi orang pintar tapi pemalas. Orang bodoh tapi rajin, setidaknya dia bisa hidup, karena dia rebahan dan malas-malasan 3 jam. Buka media sosial, taruhlah sekitar 4 jam. Pacaran ya 5 jam. Nongkrong dengan teman-teman 3 jam. Berjam-jam waktumu habis untuk nonton drama Korea dan nonton hal-hal yang tidak ada faedahnya sama sekali. Waktu 16 jammu itu habis begitu saja. Dan kamu berharap akan sukses. Gak apa-apa kamu malas sekarang. Gak apa-apa masa mudamu diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak masalah. Tapi pesan saya cuma satu. Kamu jaga kesehatan dan jangan sampai sakit. Karena saat tua nanti kamu akan dipaksa kerja keras karena kemalasanmu di masa muda. Hidup itu pilihan. Bekerja keras sekarang dan menikmati hasilnya nanti. Atau bermalas-malasan sekarang dan menikmati kemiskinanmu nanti. Selamat memilih. Terima kasih. Saya mulai dari kecil, saya sebagai pedagang es mambo, pedagang asongan. Saya tidak pernah bermimpi, tapi saya punya mimpi selalu. Oleh sebab itu saya selalu katakan kepada teman-teman, dalam hidup ini kita harus punya mimpi. Tetapi mimpi itu harus kita juga yang membuat menjadi kenyataan. Jangan biarkan mimpi itu berangan-angan saja di kepala kita, tapi kita harus jadikan kenyataan. Tahun 95 saya sudah nulis impian saya. 95 itu gaji saya 1.350.000. Sudah berani mimpi punya rumah dengan ada sandali, ada di pinggir danau, ada jogging track. Makanya jangan takut untuk bermimpi ya Pak ya. Betul sekali. Yes, jadi dalam hidup ini mimpi gratis. Masuk gratis saja Anda tidak berani. Kalau ada orang ngomongin sesuatu jelek-jelek di belakang kita, itu alasannya cuma satu. Karena orang itu tidak pernah ada di posisi depan kita. Orang-orang yang ngomong seperti itu nggak akan pernah lebih dari kita. Nasib kita, kesuksesan kita, kebahagiaan kita ditentukan oleh cara kita berpikir. Mindset, itu penting. Jadilah orang yang selalu berpikir positif. Masih muda kok, tidak memaksimalkan waktu. Manfaatkan waktu, terutama di golden age, ya, usia emas, itu di bawah usia 25. 30 ke bawah lah, boleh lah. Kamu tidak akan pernah tahu kemampuan terbaikmu kalau kamu tidak manfaatin. Kamu tidak akan pernah tahu kemampuan terbaikmu kalau kamu tidak gaspol. Ingat ya, saya ulang lagi. Kamu tidak akan pernah tahu kemampuan terbaikmu kalau kamu tidak manfaatin semua. Atau tidak coba semua. Coba terus. Oh, gagal. Pindah. Mumpung masih muda. Jangan suka mengeluh. Jangan suka banding-bandingkan. Ya, jadilah orang yang dibandingkan orang lain. Jadilah orang yang seperti ingat. Untuk sukses, tidak hanya diperlukan sebuah keahlian. Orang sukses adalah orang yang punya mindset yang... Kita kalau mau sukses, harus capek dulu Mas. Capek itu adalah pembelajaran kita untuk bisa melewati segala proses. Kalau kita mau capek, harus capek, ya insya Allah kita bisa meraih kesuksesan kita. Sampai papa saya bilang, jangan kita bekerja itu karena uang, jangan, tapi biarlah uang yang akan datang kepada kita karena kita bekerja. Karena kalau kita bekerja karena uang, takutnya yang namanya manusia ada ambisi. Ambisi boleh, tetapi jangan berbentuk ambisi yang terlalu. Tapi Jangan berpikir uang dulu, ya, itu penting, ya. Jangan berpikir uang dulu. Kalau berpikir uang dulu, biasanya nanti kerjaannya nggak jadi, uangnya nggak dapat, kerjaannya nggak jadi, ya. Tapi berpikirlah kerjaan dulu, hasilnya bagus, maka uang akan datang kepada Anda. 3 pertanda Anda akan menjadi orang sukses. Yang pertama ya, Anda catat ya. Jadi Anda langsung mempraktekkan apa yang sudah Anda pelajari. Nah, ini kata kuncinya ya. Saya waktu itu belum pernah ikut seminar, saya ikut seminar. Begitu saya ikut seminar, saya langsung praktekkan. Saya tidak bertanya 2 kali, saya langsung praktekkan apa isi seminar tersebut. Seminar itu mengajarkan saya, kurangi nonton TV, karena TV itu banyak konten negatif. Saya lakukan, saya tidak nonton TV. Ya. 2, tolong Anda konsisten dengan apa yang sudah Anda pelajari. Ya, jadi misalkan gini, Anda tantangan, pasti ada kendala, pasti ada masalah. Tapi jangan mundur. Yang harus lakukan dievaluasi. Konsultasi dengan mentor. Dan yang ketiga, ini yang paling penting adalah bekerjalah seperti hobi.
Bekerja itu jangan tersiksa. Bekerja kalau tersiksa, dijamin tidak jangka panjang. Anda ke kantor, datang ke kantor aja udah males. Gimana Anda hari ini bisa sukses? Makanya di agama saya, di Islam, itu ada kata-kata mutiara yang bagus. Carilah uang sebanyak-banyaknya, seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun. Tapi berbuatlah amal sebanyak-banyaknya, seolah engkau akan mati besok pagi. Ya, jadi imbang. Yang saat ini di sini, ini cuma titipan sementara. Ini cuma tontonan sementara. Ini bukan milik kita. Bentar lagi harta yang kita makan akan jadi kotoran, Pak Deddy. Harta yang kita tinggalkan akan jadi warisan atau rebutan. Rebutan bisa. Tapi kalau harta yang kita sedekahkan, insya Allah jadi tabungan yang paling abadi buat kita. Betul. Gitu. Betul. Ya kan? Kalau nggak punya modal uang, kita itu nggak boleh nyerah dulu pagi-pagi. Nggak boleh ngecilin orang tua, kualat loh. Sama orang tua itu nggak boleh, saya lahir dari keluarga yang miskin, ayah saya cuma petani, ibu saya cuma ibu rumah tangga. Nggak boleh begitu. Berbakti kepada orang tua merupakan satu cikal bakal kita punya titik sukses. Dalam hidup kita pasti ada kondisi yang berat. Tapi tugas kita untuk melewati keadaan berat itu. Bukan menyusahkan orang tua kita. Usia 20, mungkin kamu mulai kehilangan teman-temanmu. Usia 22, mungkin kamu belum bisa nyetir mobil. Usia 24, kamu mulai insecure ngelihat teman-temanmu udah pada mulai sukses. Usia 25, quarter life crisis. Kamu mulai percaya kata mereka, kamu kehilangan masa mudamu. Usia 26, kamu mulai malu mengucapkan angka ini. Usia 28, kamu kaget ternyata kamu masih mau dan kamu masih bisa belajar hal baru. Kamu harus tahu, kebahagiaan dan prestasi gak punya masa kadaluarsa. Ada yang sukses luar biasa di usia 25, tapi dipanggil sang pencipta di usia 30. Ada yang baru berhasil di usia 40, tapi umurnya panjang. Mungkin kamu sudah sering denger ini, tapi aku bakal ingetin sekali lagi. Setiap orang punya zona waktunya masing-masing. Hidup ini bukan perlombaan. Ingat, matahari dan bulan pun punya waktunya sendiri untuk bersinar. Jadi dalam ilmu tasawuf disebutkan bahwa rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Rezeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Ente kaya tapi sakit, bagaimana men? Duit habis untuk bayar doang, bener gak? Rezeki yang paling utama itu adalah anak-anak yang soleh-soleha, bener ya? Asik kan punya anak soleh-soleha? Dan rezeki yang paling patut disyukuri itu adalah husnul khotimah. Mengakhiri permainan ini, mengakhiri hidup kita ini dengan akhir yang baik, husnul khotimah. Kenapa kasih sayang Allah itu ditunjukkan dengan kesedihan, kemiskinan? Karena Allah ingin melihat kualitas kita sebagai hambanya. Itu baik atau tidak. Itu yang akan membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan harta kita, bukan jabatan kita, bukan pangkat kita yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi keikhlasan hati kita, ketulusan hati kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun Allah memberikan kesakitan kepada Anda. Itu alasannya. Dan sampai kapan? Sampai nanti, ketika Anda sudah sanggup mengucap rasa syukur, ketika Anda sudah ridho menerima segala sesuatu yang Allah berikan, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Dan ingat, hidup kita sementara. Dunia hanya tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal nanti. Udara mana kini yang kau hirup? Hujan di